Hai, Adlino Dananjaya. Ya, sosok muda yang menekuni dunia perfilman, khususnya film dokumenter. Nah, pemuda yang akrab disapa dengan Danan ini memang lahir di tengah keluarga pecinta seni, khususnya seni rupa. Lalu kenapa dari banyaknya seni, Danan memilih dunia perfilman dan khususnya dokumenter? Nah, kebetulan nih, saya ada di depan rumahnya. Kita ajak ngobrol yuk. Wah, apa kabarnya? Baik, Sehat baik, ya? Wah, Mas Danan, Ya. ini rumahnya nih asik banget nih. Ini emang hobi dari orang tua apa gimana? Iya, jadi kayak keluarga gue sendiri juga kan dari bisa dibilang keluarga seniman kali ya. Nah jadi ya udah kita di sini tuh nggak pakai arsitek loh. Arsitek. Wah, banyak banget barang-barang antik di sini. Nih bokap nyokap ngedesain rumah sendiri, nggak pakai arsitek. Memang bokap nyokap bergelut di sini juga. Iya, bisa dibilang kalau bokap itu emang ayah saya tuh seniman serba bisa. Seniman serba bisa. Dia seorang penari, dia seorang pemain teater, dia pemain film, bahkan di belakang layar juga. Jadi serba bisa lah bisa dibilang. Nyokap tuh dia bisa dibilang seorang desainer. Desainer. Pelukis juga. Pelukis. Jadi ya bisa dibilang kita lahir dari keluarga seniman. Ini memang dari kecil sudah didoktrin istilahnya untuk mencintai seni atau seperti apa? Sebenarnya enggak sih. Dia selalu bebasin anak-anaknya mau jadi apa aja. Ya tapi gimana lagi ya kita hidup di lingkungannya mereka, di lingkungan seniman bisa dibilang. Jadi tinggal pilihannya mau seni apa sih yang mau ditekunin, seperti itu. Bapak tadi katanya seniman serba bisa, ibu juga desainer dan juga pelukis. Boleh lihat karyanya nggak? Oh, bisa. Mungkin Di sebelah sana. ya kalau untuk karyanya sebenarnya banyak yang karena bergelut di dunia teater ya. Itu ada di Sanggar Teater Koma sebenarnya beberapa karyanya. Cuman kalau karya ibu sebenarnya ada ini beberapa desainnya dia sih. Ini ada beberapa sketsa yang dia bikin lah untuk kostum. Ini biasa dipakai untuk teater juga? Untuk teater biasanya. Kostumnya. Jadi saling mengisi ya? Saling ngisi. Ibu yang mendesain kostum, kemudian dipakai di pementasan bapak. Nah, ayah saya biasanya malah di make up-nya justru. Oh, justru di makeup juga? Nah, kalau bokap, itu lebih aneh lagi dia. Mungkin Apa bisa dibilang, ini ada beberapa karya lukisnya sih, ada ini ya karya-karyanya ya. Wah, keren banget. Bisa dibilang, ini karya dia. Ini yang Wah. baru-baru lah bisa dibilang. Ini Atau baru-baru ya? itu juga dia ngelukis. Oke. Nah, dia justru sekarang tuh lagi malah senengnya ini, bikin pameran. Bikin Jadi pameran? sama beberapa seniman, dia kolektif. Nah, dia lagi senang dengan mediumnya itu membuat patung. Oh, benar-benar semuanya ya? Jadi seni Jadi- lukis, seni patung juga, Seni patung juga. terus teater juga. Ya. Banyak banget seni yang ada di keluarganya Mas Danan. Mulai dari desain, kemudian juga melukis, Ya. sampai pematung. Dari kecil, meskipun dibebaskan, apakah juga Mas Danan mempelajari? Mau tidak mau. Mau Bukan tidak mau. mempelajari mereka mengajarkan kita harus begini begitu enggak. Tapi kita melihat bagaimana mereka berproses, berkarya, itu jadi kayak tertanam sendiri sih. Apa Tapi yang mencuri mungkin perhatian satu Mas Danan? yang saya tertarik dengan dunia seni rupa intinya. Ayah saya selalu bilang bahwa belajar seni rupa, belajar film, belajar apapun seni apapun, kuncinya adalah di bagaimana kita memahami konsep terang dan bayang. Terang dan bayang. Iya, bagaimana kita bermain dengan cahaya dan gelap. Ya, kesenian itu bisa diolah dengan itulah. Di film kan bisa dibilang seni bercerita dengan melukis dengan cahaya lah. Oke. Ini salah satu karya ayah saya, tapi yang mungkin Mas Bayu juga bingung. Waduh, kaget juga nih Ini kalau kita lihat. dalamnya. Nah, ini tuh ada, sorry. Dia lagi senang banget bikin Oh, ini setan. bagian Jadi dari justru, make-up-nya ya. iya, jadi ilmu make up-nya dia terapkan di dalam beberapa kepala. Nggak tahu kenapa dia lagi senang dengan Dengan tema ini. ekspresi, dengan apa ya bilangnya? Ya, demit ya, setan ya. Dia lagi Hidup di keluarga seni pastinya banyak sekali yang dieksplor. Contohnya seperti makeup dengan tema demit ini. Sebagai
seorang anak muda, bagaimana untuk menyesuaikan diri? Sebenarnya bukan menyesuaikan diri lagi ya, kayak kita tinggal bagaimana kita melihat itu seni itu sendiri dan kita menikmatinya sih pastinya. Bagaimana kita menikmatinya aja. Bukan melihat lagi esensinya, oh ini serem ini enggak, tapi bukan itu yang kita lihat. Tapi apa sih yang mau disampaikan oleh si senimannya gitu? Kenapa dia bikin misalkan muka serem ini? Pasti kan ada yang mau disampaikan. Itu yang justru lebih membuat saya tertarik ya melihat seni itu. Secara nggak langsung artinya hidup di keluarga seniman ini juga membuat Mas Danan ini belajar untuk melihat perspektif lain. Ya, baik itu secara bagaimana di dalam kehidupan, bagaimana si karya seniman itu sendiri, dan bagaimana si background seniman itu sendiri yang kita lihat. Wah, menarik banget. Saya juga penasaran bagaimana Mas Danan melihat perspektif dalam dunia perfilman. Kita boleh sambil jalan-jalan lagi. Boleh, Mas. Wah, banyak juga nih ya yang keluarga kasih. Pilihan seninya ada lukis, teater, ada desain, dan lain-lain. Yeah. Tapi kenapa Mas Danan pilihnya film nih? Kalau ditanya kenapa pilihnya film ya, aku tuh di rumah ini kan udah cukup banyak yang bergelut di seni rupa ya. Ini intinya ya di seni rupa. Nah menurutku harus ada nih yang beda dari keluarga ini. Jadi kayak kenapa nggak ke film aja ya waktu itu kepikiran. Karena waktu itu film menurut saya itu bisa mempelajari semua seni ya. Karena di film tuh kita ada aktor, kita ada artistik secara ininya bisa dibilang seni rupa ya. Kita ada musik di dalamnya, ada tari. Jadi oh ya udah kenapa nggak film aja? Kenapa saya tertarik di film ya itu karena semua lengkap. Di dalam film semua lengkap. Dari banyak jenisnya film menekuni dokumenter. Akhirnya ke dokumenter. Bisa dijelasin nggak kenapa? Mungkin aku jelasinnya di tempat kerjaku aja. Menarik. Yuk. Kita ke sana ya. Ayo Mas. Ini kita naik nih ya. Iya. Ini kita kemana nih? Di sini tuh tempat biasanya aku ya untuk sama tim aku tuh bikin ya meeting lah untuk persiapan project. Biasanya di sini. Ruang kerja ya? Ruang kerja lah bisa dibilang. Wah, di sinilah tempat dokumenter itu lahir ya. Creative Lab. Asli. Jadi dari segala banyak pilihan seni yang ditawarkan, akhirnya memilih film. Terlebih dokumenter. Yap. Terus akhirnya step awal ketika yakin nih kayaknya ke film gitu. Apa? Sejak waktu SMA sih. Dari SMA, kebetulan di sekolah saya itu juga ada ini Mas, ekstrakurikuler yang mengembangkan ilmu sinematografi intinya. Saya minta ke guru saya kayaknya pengen bikin film deh, bukan foto gitu. Nah di situ akhirnya dibolehkan. Film pertama saya tuh waktu itu judulnya Bibir si Asnun. Ceritanya simpel, cuma tentang anak yang di sekolah suka nyontek, kemudian bibirnya jadi besar. Nanti ada, ya itu namanya masih belajar ya bikin film ya. Waktu itu guru aku juga bebas aja bikin ceritanya. Dan waktu itu aku sebagai sutradara di situ. Kebetulan juga filmnya diapresiasi dan menang di Festival Film Cianjur. Oh ya? Gitu, ya. Kayaknya ini deh. Jalannya tuh di film deh. Ini hidup saya nih. Ya, dari situ ya diskusi setelahnya kan pasti kan mau lanjut kuliah di mana. Orang tua waktu itu bilang gitu juga. Ya karena mereka pun lahir dari Institut Kesenian Jakarta dan saya pun tahu kampus itu mungkin hanya Institut Kesenian Jakarta waktu itu. Kayaknya di sini aja dan itu ada film waktu itu kan. Mau tahu dong tanggapan dari ayah dan ibu ketika akhirnya mungkin memutuskan untuk film. Ini aku mau kasih lihat. Apa nih? Jadi waktu SMA itu mau masuk ke kuliah, ayah saya ngasih ini. Ini sih sebenarnya ini buku penting juga di film. Sinematografi. Ini tuh ini lucu nih. Dia ada tulisannya juga di tahun 2012 ya. Apa nih tulisannya? Apa nih? Berkarya dengan jujur, namanya tulisan orang tua ya. Pokoknya tanggung jawab dan tanggung jawab semangat.
Yap. Oke, kita masih misteri ya ini ya. Apa kira-kira? Terus tanya ke Bapak mungkin ya. Dan semangat. Tapi Oh, poinnya aku juga ininya sih, yang penting berkaryalah dengan jujur dan tanggung jawab tanggung intinya. jawab. Apa yang dipilih harus tanggung jawab gitu ya. Ya, ini tahun 2012. Ayah 2012. Sebelum aku masuk kuliah waktu itu. Wah. 2013 masuk kuliah, ya masuk ke film waktu itu, kecemplungnya. Wah, ini baru buka halaman awal aja sebenarnya disuguhkan dengan pesan-pesan dari ayah yang luar biasa menohok ya. Mungkin juga, Seberapa merubah hidup Mas Danan nih buku ini? merubah sih, ya tentunya pasti ada semangat yang tumbuh lah ya. Oh, mereka juga percaya sama saya gitu. Ya intinya tinggal tugas saya membuktikan gitu. Saya serius loh di dunia film gitu. Membakar semangat istilahnya. Ya, ini juga ada di dia sama dari ayah saya juga. Oke. Bahkan ini lebih lama 2011 ternyata. Oh, 2011 lebih lama lagi. Buku pertama yang dia kasih ini. For My Son, Adlino Dananjaya. Sukses ya, from ayah. Ini 2011. Ya, ini buku cetakan Indonesia yang mengutip banyak dari film wajib yang dibaca oleh para pembuat film Indonesia ya, intinya. Memahami film. Iya, judulnya film art waktu itu. Oke. Nah. Dan tadi akhirnya memilih IKJ sebagai IKJ. tempat mencari ilmu. Ya. Oke. Bagaimana perjalanannya? Di IKJ sendiri, ya saya memulai mungkin dengan teman-teman yang lain sama ya. Kita sama-sama yang punya bekal film di awal, kemudian punya cita-cita membuat film dan menjadi seorang sineas. Namanya mahasiswa awal, pasti semuanya kebanyakan ingin jadi seorang sutradara. Oke. Sutradara seperti apa gitu loh pertanyaannya. Ya waktu itu kita mencoba pasti kan. Ada tugas 1, tugas 2, bikin film ini itu. Di situ kita bikin lah, saya bikin film fiksi pendek, dan ternyata bikin film fiksi itu nggak tidak se-enjoy waktu saya bikin waktu SMA. Oke. Semakin kita banyak tahu ilmu itu, kok semakin serem ya bikin film ya intinya. Oke. Karena kita tahu teori, kita tahu ini, jadi kayak wah ternyata bikin film tuh susah loh gitu. Nah di situ saya mikir lagi, apa bisa saya bikin film gitu. Terus bagaimana menemukan jawaban akhirnya yang meyakinkan Mas Danan, iya memang benar di sini jalannya? Justru waktu ketika saya coba bikin film dokumenter, nah di situ saya malah dapat perasaan yang lain, beda. Bagaimana saya membuat film itu tidak menjadi beban. Bagaimana misalkan saya ketemu Mas Bayu, saya senang bercerita banyak, atau Mas Bayu bercerita banyak, saya mendengarkan, itu menarik. Dan kita merasa menemukan saudara baru. Oke. Jadi kayak apa yang diceritakan Mas Bayu, semuanya itu adalah fakta dan realita. Jadi kayak bukan saya mengajari Mas Bayu misalkan, tapi saya juga banyak belajar dari sosok Mas Bayu misalkan. Bertukar ilmu. Bertukar ilmu. Justru di situ saya lebih nyaman dalam membuat film. Proses riset jauh lebih capek dibanding kita membuat film fiksi tentunya. Proses riset, proses syuting jauh lebih lama, tapi itu yang saya ternyata butuhkan ya. Film hanya menjadi media. Sisanya kita hanya bicara fakta dan realitanya begini. Oke. Ini alasan kenapa akhirnya dokumenter yang menjadi hidup Mas Danan. Ya. Demikian. Terus kemudian setelah jatuh cinta dengan dokumenter, karya pertamanya apa? Judulnya Ballad of a Keeper. Itu tentang ini waktu saya belajar film pertama dokumenter saya, tentang bagaimana saya membuat cerita yang menarik di dalam lingkup Ragunan. Jadi kebun binatang lah ya. Di dalam kebun binatang, bagaimana saya membuat cerita yang menarik dari, bisa dibilang kan kita sudah di framing ya. Bisa gimana bikin cerita tanpa harus keluar dari kebun binatang itu. Saya waktu itu melakukan riset, mungkin ada 1 bulan bolak-balik lebih lah dari sana. Bahkan saya tinggal di dalam kandang harimau sempat. Oh ya? Karena saya mau cari tahu dulu apa sih sifat-sifat harimau di pagi hari, siang hari, sampai malam hari. Yang ternyata malam hari kita udah nginep, ternyata nggak bisa ngambil gambar. Ternyata mereka lebih aktif di malam hari. Baik itu singa Afrika atau harimau Sumatera. Oke. Proses riset dijalankan sampai akhirnya saya ketemu dengan sosok yang menarik. Jadi saya membuat film dokumenter, kalau udah ketemu isu yang menarik, tinggal bagaimana saya menemukan subjek yang menarik. Oke. Karena subjek yang menarik udah tentu akan menggiring film itu menjadi lebih menarik. Kebetulan saya ketemu dengan sosok Pak Maman waktu itu. Seorang dulunya ya zookeeper. Dia kemudian di usianya yang sudah harusnya pensiun, 70 tahunan,
dia tetap mau tinggal di dalam Ragunan, di Nurseri, dan sampai dia akhir hidupnya dia mau tetap sama, dia bilang anak-anaknya, yaitu ada harimau, ada babi hutan, ada linsang, banyak lah harimau, satwa di situ. Nah di situ ternyata bagaimana dia bisa meyakinkan Ragunan untuk jangan pisahkan saya dengan anak-anak saya itu. Kalau ini saya bisa gila lah intinya. Ya udah akhirnya itu film pertama saya ikutin kehidupannya hanya di dalam situ. Jadi dia nggak saya bawa keluar dari Ragunan pun tidak, tapi di dalam itu aja. Dan itu menjadi start awal saya untuk berkecimpung di dunia dokumenter sih. Wow, luar biasa. Pengen tahu koleksi buku nggak sih sebenarnya? Koleksi buku sebenarnya apa yang saya butuhkan aja saat itu. Saya butuh waktu itu juga kan kebetulan mengambil pendidikan lagi S2 waktu itu di IKJ lagi, bicara seni lagi. Nah itu banyak buku-buku yang ternyata harus saya cari tahu nih. Contoh misalkan ini aja nih sesimpel untuk apa seni gitu. Jadi yang saya baru dapat ya maksudnya dari dosen-dosen saya juga kayak banyak nih referensi bacaan-bacaan yang harus kalian tahu. Ternyata di S2 itu kita jangan jangan hanya membicarakan soal seni film. Seni itu banyak. Nah, bagaimana saya sekarang menjadi pribadi bisa mengapresiasi semua seni. Itu tujuan utamanya sih sekarang. Oke. Ilmu-ilmu hanya dari buku saja, apakah ada source lain? Dari film juga? Penting nggak sih? Sangat penting tentunya, dari film atau dari media lain. Tapi yang paling saya senang saat ini adalah saya melakukan riset berdasarkan art base. Jadi bagaimana saya melakukan, misalkan saya ingin tahu bagaimana seni instalasi, ya saya harus datang langsung ke pameran-pameran. Bahkan saya juga harus punya experience bagaimana ketika saya melakukan pameran. Nah itu juga beda lagi. Kita udah banyak banget ngomongin dokumenter, sampai juga karyanya Mas Danan juga. Saya pengen ngintip sedikit tuh karya Mas Danan. Sebenarnya ini mungkin film yang sedang saya kerjakan ya. Tentang ayah saya sendiri. Ayah yang paling luar biasa. Tentang ayah? Tentang ayah. Di sebuah produksi film negara. Waktu itu ayah masih semester 2. Ayah antara takut, ngeri, kalau udah nggak bener. Sulit ya? Buat sama ayah sendiri sulit ya? Sangat sulit. Tapi dalam proses risetnya memudahkan saya karena saya juga sudah banyak cukup tahu tentang pribadinya. Tapi ada bagian yang susah itu kan bagaimana saya mengungkapkan sisi-sisi yang nggak pernah saya bicarakan sama ayah saya sendiri ya. Karena yang saya ingin tahu sebenarnya dia seorang seniman yang bisa dibilang adalah panutan saya dalam berkarya. Nah, bagaimana dia mendeliver itu ke saya? Bagaimana dia melihat seni dan saya kan sebagai anak ingin ya mencontohnya dia. Nah, melalui film ini sebenarnya proses saya mengenal ayah saya melihat seni dan hal-hal itu yang akan coba saya ramu ke diri saya sebenarnya. Walaupun background-nya itu adalah film yang bisa dibilang film cukup propaganda di era itu, film G30 SPKI, banyak orang trauma, tapi di balik itu ini bukan soal sejarah 65 lagi gitu, tapi yang saya mau angkat justru di human interest-nya, di mana hubungan ayah dan anak itu yang ingin saya kembangkan di ceritanya. Seperti apa sih impact kepada masyarakat atau sosial? Benar tadi, kalau dokumenter tuh mustahil rasanya kalau kita bikin tanpa riset. Semua itu kan berdasarkan fakta dan realita ya. Nah, poin dari fakta dan realita itu bisa dibilang itu adalah poin kita untuk bicara soal impact-nya. Sekarang orang nonton apapun gitu misalkan, faktanya begini kok, realitanya begitu. Itu pasti orang percaya. Film dokumenter itu film yang bisa dijadiin film propaganda. Kita bicara soal film G30 SPKI. Kebenarannya bagaimana? Kebenarannya kan orang-orang juga pasti akan mikirnya, oh ini film sejarah, gitu. Ini dokudrama, pasti benar gitu. Nah, di situ kita bisa bikin film dokumenter, itu pasti punya kekuatan impact yang ke penontonnya itu jauh lebih kuat dibandingkan film fiksi ya. Film fiksi kita mau bikin kayak gimana pun juga, ini kan cuma film. Ya. Tapi di dokumenter kita bisa bicara itu lebih. Karena ada datanya tadi. Berdasarkan data, fakta dan realita. Fakta, data, realita. Iya.
Mas Dana, di luar syuting, sehari-hari Ya. gimana sih? Ngapain aja? Apa ya, kegiatan lain sih balik lagi mungkin tetap di dunia seni lagi ya. Karena ya paling balik ke hobi, karena sukanya musik, paling ya datengin konser, atau juga lihat beberapa pameran. Nah, tadi kan cerita banyak banget dari A sampai Z, balik lagi ke A ke Z lagi. Ya. Memang sebenarnya seberapa berpengaruhnya sih film untuk Mas Dana? Film seberapa pengaruhnya untuk hidup saya sih sangat ya Mas Bayu, sangat. Karena satu, saya memiliki hobi di membuat film itu sendiri, pendidikan saya sendiri pun sudah memfokuskan ke dunia film, bahkan sampai ke kerjaan. Jadi penghasilan saya saat ini pun juga mau nggak mau dari dunia film. Bahkan sekarang tugas saya adalah menjadi pengajar juga. Bagaimana ilmu yang saya sudah dapatkan sekarang saya bagikan lagi. Punya hobi di film, hidup di film, dibayar pun lewat film. Lewat film. Jadi Happy ya, dong iya hiburan saja kan, nonton. Nah, happy dong ya. Happy. Oke, itu dijalin. Mas Dadan kalau bikin film, apakah memang biasanya ketika memulai satu proyek baru tuh ada misi tersendiri atau seperti apa? Ya pasti kan kita pembuat film, bikin film pasti kan udah punya penontonnya ya. Kita berharap film kita bisa ditonton oleh orang banyak lah. Dan pasti di film kita itu kita pas ada porsinya. Yang ada entertainnya dan juga ada pesan dan pesan moral yang ingin kita sebagai sutradara sampaikan ke penonton sebenarnya. Atau bahkan kita lepas aja biarkan penonton yang menangkap informasi itu mentah-mentah ya. Mereka mungkin bisa dapat informasi orang A menganggap film ini seperti ini, film orang B beda lagi. Ya, itu juga ada. Okay. Kalau aku sendiri sih lebih ke aku punya gagasan apa, dirangkum dalam film dan sebisa mungkin dikemas secara entertain. Oke, jadi tetap ada entertainnya juga ya. Tetap ada. Berkecimpung sekarang sebagai sutradara gitu ya. Apakah ada cita-cita lain sebenarnya? Pengen jadi aktor juga mungkin? Atau mungkin sebenarnya pengen di luar perfilman juga? Kalau cita-cita sih tetap di dunia seni pastinya. Dan mungkin akan ingin di depan layar pasti ya. Karena kita orang di belakang layar sebenarnya kan harus bisa juga sebenarnya bagaimana berekspresi di depan layar ya. Nah itu kan kewajiban sebenarnya sebagai sutradara ya. Tapi untuk cita-cita lain sih mungkin saya ingin seperti ayah saya. Balik lagi ya, dia seniman serba bisa dan itu ingin saya terapkan di diri saya juga sebenarnya. Kita doakan. Mas Dana tadi kan sempat nunjukin ke saya juga kan, project yang sedang digarap sama Bapak juga kan. Iya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Film ini intinya bicara banyak soal personal antara saya dan ayah saya dan membawa isu generasi juga. Bagaimana dia melihat seni yang dia buat dengan dampaknya itu gimana sih gitu. Saya kan sebagai anak juga pengen tahu dong ayah saya akan seperti apa sih responnya. Ya itu sih. Oke. Dan film dokumenter sedikit banyak memberikan impact ke masyarakat. Nah kalau untuk ke Mas Danan sendiri, impact seperti apa yang real dirasakan? Yang benar-benar saya rasakan ya dari mungkin dari proses saya membuat film dokumenter, bagaimana saya melihat diri saya, balik lagi, bagaimana saya bukan hanya berkarya, tapi bagaimana saya menjalankan hidup. Saya banyak belajar dari setiap narasumber yang saya temuin. Mereka ngasih saya pelajaran hidup, baik itu yang orang dewasa, yang anak muda. Mereka justru yang tempat saya belajar hidup yang paling real. Dihitung-hitung dari mulai belajar bikin film sampai sekarang berapa film sih yang udah jadi? Kalau untuk karya saya masih nggak banyak lah, masih 4. Tapi untuk dari pelajaran itu kan juga saya banyak mengerjakan beberapa kerjaan yang balik lagi tawaran ke saya adalah membuat dokumenter. Oke. Yang paling memorable apa nih proses pekerjaan film? Sejauh ini sih film pertama saya pastinya. Film pertama itu proses saya jatuh cinta sama dokumenter pastinya. Yang waktu saya membuat film Ballad of a Keeper di Ragunan itu jadi refleksi saya sih. Di situ saya dapat cacian, saya dapat pujian dari film itu. Walaupun ya apresiasinya cukup banyak lah. Film itu bawa saya keliling
Menempa mental juga berarti ya? Ya, bawa saya keliling dan di sana ketemu dengan penonton yang diskusi. Oke. Dari situlah saya kebentuk jadi diri saya membuat film dokumenter ke depannya berikutnya. Dan film yang saat ini sedang saya kerjakan, making up itu juga jadi sangat berkesan karena prosesnya nggak mudah ternyata. Berbeda dengan yang saya sudah jalankan sebelumnya ya. Yang ini ternyata, wah, kita bicara politik, kita bicara Tantangannya generasi. beda lagi ya? Ini beda lagi, layernya sangat banyak. Oke. Selain dokumenter, emang ada nggak genre film lain yang mungkin juga menarik perhatian Mas Danang? Ada, pastinya Apa ada. tuh? Kalau di dunia film fiksi, aku seneng banget bikin ini mas, film horor justru. Oh, horor. Iya, mungkin karena suka dengan eksperimen membuat make up itu ya. Saya kan juga melihat ayah saya membuat make up, tidak mempelajari begitu dalam, tapi saya jadi pengen deh mengaplikasikan juga gitu. Nah ujung-ujungnya di media film lagi dan jadi film horor. Kalau kita ngomongin film dokumenter dari luar sana gitu, di berbagai platform digital, rasanya sudah banyak ya, yang juga mudah diakses dan juga ditonton pastinya. Kalau di Indonesia sendiri, Mas, sebenarnya seperti apa sih kondisi film dokumenter di Indonesia saat ini? Ya untungnya ya zaman sekarang penonton film dokumenter Indonesia itu lagi cukup naik. Justru naik. Justru naik. Oke. Dan sekarang dari merambatnya film dokumenter yang ada di luar, pasti kan pada pengen tahu Indonesia ada dokumenter apa gitu. Nah, di Indonesia sendiri pun juga sebenarnya sangat berkembang. Kita pun juga ada asosiasinya sendiri. Namanya Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Itu dari Sabang sampai Merauke kita kebentuk, ya silaturahmi lah, santal pembuat film juga. Itu ada gitu sebenarnya. Ada saran nggak sih buat masyarakat di luar sana mungkin yang misalkan pengen karena melihat ini jadi pengen nonton film dokumenter, tapi sebenarnya harus kemana? Gitu. Di mana menikmati film dokumenter Indonesia sebenarnya? Untuk menikmati film dokumenter Indonesia itu banyak, udah bisa ke OTT juga udah banyak, dan ada pemutaran alternatif pastikan, dan itu bisa didatangi, sekaligus juga ada diskusi pasti di dalamnya dengan pembuatnya. Itu jauh lebih menarik karena kita bisa bertukar pikiran. Kemudian juga ya bioskop, kita juga udah mulai masuk, beberapa film udah didistribusikan ke bioskop. Jadi nggak susah lagi ya buat nonton dokumenter. Well, semoga dokumenter Indonesia lebih maju lagi. Pasti harus. Nah, Mas Danan punya pesan nggak buat mungkin anak-anak bangsa di luar sana yang mungkin juga pengen seperti Mas Danan seperti sekarang ini? Mungkin bisa dibilang mereka harus ada keinginan dulu membuat film. Karena anak SMA zaman sekarang, anak SMP, megang handphone aja tuh udah bisa jadi film bagus sebenarnya. Saya pun juga sampai sekarang masih belajar, karena nggak mau ketinggalan dengan kreatifnya dengan anak-anak zaman sekarang ya. Okay. Jadi mereka harus ada kemauan dulu untuk bikin film baru nanti bisa seperti Mas Danan menentukan sebenarnya film apa yang mau mereka buat. Ya benar. Apalagi mereka masih proses belajar, salah itu wajar intinya. Oke. Dan untuk para pembuat film di luar sana mungkin yang sama seperti Mas Danan, ada pesan-pesan nggak mungkin? Ya kita harus sesama film dokumenter ya, dokumentaris kita bilang ya, terus berkarya aja. Berkarya aja. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Hari ini banyak banget yang saya dapetin. Terima kasih banyak Mas Danan atas waktunya. Terima kasih Mas. Sukses selalu Mas ya. Terima kasih Mas. Oke. Film merupakan sarana terapi bukan hanya bagi para penikmatnya saja, tapi juga bagi para pembuatnya. Film dokumenter dibuat dari kisah nyata dan dapat meningkatkan perhatian kepada isu-isu yang terlupakan. Tentunya ini juga bisa membuat para penonton memberikan perhatian kepada isu-isu mana yang penting yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, dokumenter merupakan genre film yang sangat spesial karena terfokus kepada realita dan juga isu-isu penting. Kemudian, film ini bisa menyebarkan kepada massa dan juga bahkan bisa memprovokasi pemikiran-pemikiran yang ada di tengah masyarakat. Kemudian, film juga bisa menjadi medium untuk menyebarkan hal-hal penting dalam isu apapun, termasuk juga menyebarkan kepada seluruh dunia. Kita memang harus aware dan perhatian kepada isu-isu terkini. Membaca buku, mencari informasi di internet, ataupun dari sumber-sumber terpercaya bisa menjadi awal munculnya ide-ide yang brilian. Film sebagai wadah hiburan juga bisa menyisipkan pesan-pesan yang khusus. Ini artinya film juga bisa menjadi wadah yang cukup efektif untuk penyampaian-penyampaian pesan kepada masyarakat.